Tadi kan pembahasannya mengenai teknologi yang mulai menguasai dunia pekerjaan. Sebenarnya ibu kemarin cara membedakan suap sama anu sama suap. Anak yang takjim ke kita sama yang tidak, itu keberkahan hidupnya itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan waktunya buat saya bicara. Nah, tadi kan pembahasannya mengenai teknologi yang mulai menguasai dunia pekerjaan. Jadi di samping maraknya atau berkembang pesatnya teknologi di era atau di zaman sekarang, apakah akan ada dampak positif dan negatif? Nah, terus tentunya kan banyak sekali SDM yang kekurangan atau kehilangan lapangan pekerjaannya. Lalu bagaimana cara mengatasi atau mencegah masalah tersebut? Ada dua, dampak positif dan negatif. Kedua, mengatasi bagaimana yang tadi itu banyak pengangguran kalau saya simpulkan. Nah, untuk mengatasi dampak positif dan negatif sudah barang tentu ada. Setiap teknologi, setiap perkembangan itu pasti ada dampak negatif dan positifnya. Cuma yang seperti apa yang positifnya, yang negatifnya seperti apa. Nah, dulu sebelum internet ditemukan, ya, sebelum internet kita gunakan sekarang ini, itu sebenarnya internetnya udah ditemukan tahun 70-an, itu sudah ada internet, cuma belum digunakan secara umum seperti sekarang. Itu dikaji dampak positif dan negatifnya, ya kan? Bagaimana apa dampak positif dan negatifnya itu tergantung kepada kita sekarang ini yang menggunakan teknologi tersebut, ya. Apakah Anda akan menggunakannya untuk kebaikan atau hal yang positif, atau untuk yang jelek atau kejahatan atau yang negatif, ya. Itu tergantung dari masing-masing, itu mah diserahkan kepada kita masing-masing. Contoh seperti ini, Anda tahu kan pisau tahu apa manfaat pisau? Kalau pisau itu misalkan ini kan suatu penemuan teknologi yang sederhana, pisau itu kan, nah itu penggunaannya tergantung kita, ya. Kalau kita digunakan untuk hal yang baik, itu pisau itu sangat bermanfaat. Coba kalau nggak ada pisau, bayangkan Anda kalau sekarang tidak ada pisau, manusia gimana kalau mau masak, kalau makan ini, ya. Kemudian kalau pisau itu kalau digunakan untuk hal yang positif, berarti hasilnya positif. Kalau pisau untuk digunakan untuk hal yang negatif, hasilnya misalkan untuk merampok, untuk membunuh orang, nah itu kan negatif, tergantung dari kita. Sekarang kita mengalami sebagai sama bangsa sudah. Menjadi pemahaman kami di Karawang, karena di pesantren di ujian setahun. Pertanyaan, sebenarnya ibu kemarin cara membedakan suap sama anu sama suap. Misal Punten bisa tadi sebagai anggota dewan dongkap ke bumi nyalakan atau sultan imam kanggo ngeser keuangan. Tapi abi nyarios kami tidak dipilih apa ya? Masa misal
jangan ada imbalan saya ingin jadi ini, gitu kan? Misalkan ke atasan, ke gubernur, ayo silaturahmi karena ingin dijadikan pejabat tinggi, misalkan dalam legislatif. Karena yang berkewenangan adalah sentralisasi dari pusat. Ternyata di sini karena ingin menjadi kedudukan, Pak, saya titip uang ingin menduduki jabatan ini. Meskipun tidak diutarakan dengan ada niat seperti itu adalah suap, masuk pada pelanggaran hukum. Tapi kalau kita, Pak, saya punya rezeki, ini sedekah saja, misalkan untuk pesantren Bapak, silakan dipergunakan, ada dana misalkan 500 juta, saya ikhlas, tabungan saya di akhir, silakan. Itu bedanya seperti itu, ya. Tidak ada embel-embel nak, katakanlah gitu ya. Iya gitu, tidak ada apalagi ijab kabul. Kan bisa terjadi jadi stres ya. Masuk ke rumah sakit gitu ya. Ingin jadi DPR dukungan gitu kan, satu orang misalkan 100.000 tiap pagi terus dan terus segala macam. Selain itu anggaran-anggaran segala macam proposal ngalir sampai habis 500 juta misalkan. Karena tidak ikhlas, nah itu terjadi banyak, tidak sedikit yang masuk rumah sakit, stres gitu ya, seperti itu. Tapi kalau ikhlas kita sedekahkan, akan andaikan kita tidak jadi pun menduduki jabatan itu menjadi tabungan di akhir kita, seperti itu. Allah Maha tahu ya. Contoh ini aja, kita banyak keinginan itu, pengen jadi ini, pengen itu, pengen beli mobil, pengen segala macam. Secara hawa nafsu, faktor daripada korupsi itu salah satunya faktor X yang ada di dalam diri, serakah, tamak, tidak puas. Kembali lagi faktornya adalah tidak iman, kekurangan iman gitu ya. Itu faktor internal dan eksternal. Di sini tidak dibahas, barusan waktu ini sudah habis ya. Nanti di semester 1 kalau ada, nanti sama Ibu kolaborasi dengan PKN ya. Insya Allah Ibu disuruh ngajar lagi di sini sama Ibu Jodin nanti di semester 1 ya, pakai KN-nya. Tentang takjim kepada guru yang saya alami, emang saya punya ini Bu, punya sekarang kan etika anak itu terhadap guru udah ini ya Bu ya, dibandingkan dengan yang lain kita merasa khawatir. Kadang anak itu ke guru itu seperti dengan teman, dari tata cara bicara, dari ini. Bukannya kita mau ada batasan ya Bu ya. Ada pengalaman, itu ada anak saya yang takjim banget terhadap kita guru. Beliau dia sekarang sudah sukses. Saya aja sampai merinding melihat anak saya, dia udah menjadi seorang dosen, udah S2 dosen. Tapi ketika ketemu sama kita, dia masih takjimnya ya Allah luar biasa. Benar, takjim terhadap guru itu, keberkahan itu yang kita cari. Benar itu. Kerasa sama Ibu, anak yang takjim ke kita sama yang tidak, itu keberkahan hidupnya itu luar biasa. Sampai sekarang anak itu perlu, mungkin pernah mendengar Bapak Saiful Mukti, Ibu. Saiful Mukti yang dosen STI Mutakin, itu salah satu murid saya, luar biasa takjimnya terhadap guru. Saya sampai merinding kalau dengar dia ininya ya, melejit dari subhanallah, itu anak saya sampai berhasil. Saya nggak menyangka itu anak sampai tahu anaknya, tahu keluarganya, tapi takjim terhadap guru, terhadap orang tua, mamahnya itu, masya Allah luar biasa. Keberkahan sudah dia raih. Makanya kita benar-benar hormati guru, karena guru itu adalah orang tua kita kedua. Banyak keberkahan yang akan kita alami, kita dapatkan ketika kita menghargai seorang guru. Jangan sampai kita mah udah sukses, itu mah mantan guru kita. Jangan sampai pernah ada kata-kata mantan guru, tidak ada kata-kata mantan. Supaya kita meraih keberkahan, keberhasilan, kita mau bekerja di manapun. Itu mungkin itu salah satu ungkapan saya tentang takjim terhadap guru. Sebenarnya saya pas Ibu bilang 10 menit lagi, kok sebentar lagi gitu kan. Saya merasa, jujur Bu, saya kalau mendengar pelajaran PKN korupsi, itu yang di otak saya pasal-pasal gitu ya Bu ya, undang-undang, nggak hafal kan. Tapi setelah Ibu ini dengan yang tentang hadis, tentang agama, jadi membuka, oh ternyata kalau sudah digabungkan itu, pelajaran tentang anti korupsi itu tidak membosankan.
ada PKN itu di otak saya dulu waktu sekolah itu hafalan pasal-pasal undang-undang rumet gitu. Ternyata sesudah digabungkan dengan itu menarik juga. Makanya pas ibu bilang 10 menit lagi, loh kok sebentar bu gitu kan. Iya, mungkin bu itu pengalaman saya tentang takjim terhadap guru. Hatur nuhun bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau misalkan kita tidak ada niat seperti itu, ikhlas mengalir saja, katakanlah contoh ibu berzikir saja, walaupun banyak keinginan, ibu tidak bilang ke Allah, ya Allah saya pengen ini, pengen ini, pengen ini, kita zikir saja, Allah maha tahu, zikir aja, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, tiada penolong selain Allah adalah Allah, gitu kan, hasbunallah wa ni'mal wakil, terus banyakin istighfar. Ibu tidak pernah meminta, katakanlah minta anak soleh, minta ini, minta beli mobil, ikhlas saja mengalir. Walaupun honor tidak sebesar anggota DPR, itu. Tapi Allah memenuhi salah satunya sedikit demi sedikit itu berangsur, karena tahu apa yang dibutuhkan dia itu. Ya, makanya banyak sekali para ajengan, para kiai itu yang masyhur lebih dari para PNS. Ya, mereka punya pesantren luar biasa. PNS yang gede hutang, tutup lubang galing lubang. Itu banyak cerita karena keluarga ibu hampir semua PNS ya. Yang paling besar jabatan kepala inilah, kepala itu PNS, tapi mereka lihatnya pusing lebih dari ibu gitu. Tapi ibu dijejeng di pesantren, lubang ibu belum ada hari dibikenan ke batur gitu kan. Nah itu berkahnya dari sisi agama yang kita jalani. Kita mah jangan banyak hal. Kenapa banyak kiai yang masyhur, kiai yang ini ibu bocorkan saja. Mereka itu tidak banyak minta, dikir saja. Dikir dengan minta kepada Allah, Allah maha tahu nanti akan memberikan, tidak akan sekaligus tapi dengan sabar satu persatu itu ya. Tipifikasi bu. Iya, terima kasih ya. Ya. Dan tidak sedikit suap menyuapnya itu 500 juta, uang kopi lah 100 juta, mana ada gitu ya. Ada juga uang kopi paling 20.000, 5.000 gitu ya. Ini berbeda. Bagaimana cara mencegahnya? Itu luar biasa, susah sekali ya. Kenapa susah? Karena dari dulu sudah membudaya, dari zaman Rasulullah SAW ya. Membudayanya kenapa? Di negara kita itu adalah negara demokrasi. Kalau negara kita seperti hukum kisos di Arab Saudi itu mudah dihilangkannya. Terus seperti halnya di Malaysia dengan Perdana Menteri Duterte, mereka yang korupsi, yang gratifikasi dipenggal tangannya. Apapun alasannya itu tidak, katakanlah menolak HAM atau apa, itu dipenggal aja kepalanya, tangannya itu. Kalau di kita tidak bisa, sudah memberikan gratifikasi, tertangkap, dihukum 3 tahun, 5 tahun, keluarkan gitu lagi. Kenapa? Benturannya dengan ideologi Pancasila, demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat, dan tidak bisa diterapkan hukum kisos kepada Indonesia karena kita demokrasi Indonesia. Nah